Shalom, bertemu lagi di ibadah online GPT Home Kedung Gebang bersama dengan saya Vivian. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu ibadah online selalu ditayangkan di YouTube secara perdana pada hari Minggu jam 7 pagi, dan ibadah onsite sudah mulai diadakan kembali dengan protokol yang lebih ketat, setiap hari Minggu jam setengah 7 pagi dan jam setengah 9 pagi. Dimohon untuk para jemaat mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Di masa-masa yang sulit ini, semoga kita tetap dapat bergandengan tangan dan saling mendoakan agar kita selalu senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GPT Home Kedung Gebang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita supaya kita sepakat untuk saat ini kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Kita sepakat bahwa hadirat Tuhan itu memenuhi kita semua. Dimanapun saudara saat ini menyaksikan tayangan online ini, kita percaya bahwa melalui iman kita dipersatukan oleh Tuhan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Meskipun saudara menyaksikan melalui layar HP maupun laptop, tetapi kita semua percaya bahwa ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hadirat Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Dan apabila saudara saat ini ada dalam sebuah masa-masa yang sulit, bergumul dalam doa dan dalam kesulitan yang saudara saat ini hadapi, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Amin saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur bahwa oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada hingga saat ini. Dan apabila kami bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan, itu semua karena Roh Kudus-Mu yang bekerja dan mengurapi setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada dan menyaksikan Engkau menjangkau dan menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi kami Tuhan. Dan bahwa di dunia ini Tuhan, meskipun kadangkala kami merasa sendirian, tetapi Engkau Tuhan Roh Kudus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah Tuhan Immanuel bagi kami semua. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau diam di dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hasil-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, angkat tanganmu mensyukuri kebaikan Tuhan, sebab Dia sangat baik. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu.
minta kepada Tuhan, penuhi kami semua. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Tanganku dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Kami semua merasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diami hadirat-Mu. Saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam perhentiannya Tuhan. Kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara, jika kita menggunakan kekuatan dan upaya kita sendiri, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, dan kita didorong, ditarik untuk kita menggunakan kekuatan kita sendiri, di saat itulah kita mulai menjauh dari hadirat Tuhan. Tetapi yang terjadi ketika saudara dan saya mencari hadirat Tuhan dengan apa yang saat ini sedang kita hadapi, kita sedang mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita mempercayai kuasanya, kita mempercayai apa yang bisa Tuhan lakukan. Kita mempercayai pribadinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita juga mempercayai waktunya Tuhan, bahwa di dalam waktunya Tuhan semuanya akan menjadi sangat baik di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudara kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup, dan bahwa di dalam hadiratnya saudara dan saya akan menemukan jawaban atas segala sesuatu yang saat ini sedang kita gumulkan. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
Mari kita mulai berkata-kata, kita menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita mempercayai hadirat-Nya, pribadinya Roh Kudus hadir. Kita tenggelam di dalam hadirat, kuasanya yang ajaib. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan.
hadiratmu. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, kami belajar mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami sendirian. Engkau Tuhan yang menguatkan dan juga yang menopang. Engkau yang hadir di dalam saat-saat kami, di masa ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan hidup, di waktu di mana kami sedang merasa sendirian, di waktu di mana kami merasa hangat lemah, di waktu di mana kami menghadapi keraguan-raguan, bahkan waktu-waktu di mana kami jatuh, Tuhan, Engkau mengangkat kami kembali. Dan biarlah saat ini Tuhan kami bersama-sama diam di dalam hadirat-Mu, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Supaya oleh hadirat-Mu Tuhan kami menjadi puas. Kami belajar bukan saja mempercayai kuasa-Mu, tetapi juga waktu yang Tuhan buat bagi kami semua untuk menyatakan rancangan-Mu yang sangat indah. Dan saat ini biarlah ketika benih firman Tuhan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, kami menerima benih ini sebagai benih kerajaan Allah. Kesempatan di mana hidup kami boleh berbuah-buah bagi Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan. Dan melalui kuasa Roh Kudus kami dibuat mengerti dan memahami, dan juga kami dimampukan untuk mengerjakannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian dan ada pada kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya berikan judul Keluarga Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita membaca dalam Matius pasal 12 ayat 48. Kita mulai 48, 49 dan 50. Ya. Saya akan coba bacakan ayat ini. Matius pasal 12, 48, 49 dan ayat ke-50. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan Yesus pada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Ini adalah jawaban pernyataan kepada Tuhan Yesus, kepada murid Tuhan Yesus pada waktu itu ada di sekitar Tuhan Yesus, ya, mengikuti acara yang diadakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid dan orang banyak pada waktu itu di satu tempat. Nah, pada waktu itu juga ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus lahir itu lalu Maria juga lahir dari benih Yusuf. Lalu lahirlah beberapa laki-laki dan beberapa perempuan.
laki-laki itu diberi nama Yakobus, Simon, Yoses, dan Yudas. Ya. Dan perempuan-perempuan dia sebutkan namanya. Pada waktu salah satu murid Tuhan Yesus itu tahu dan melihat ibu dan saudara-saudaranya datang mencari Tuhan Yesus, lalu dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, ibumu dan saudaramu mencari engkau. Nah, apa dijawab oleh Tuhan Yesus? Tadi yang kita baca, ya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Seperti tidak dikenal. Seperti tidak kenal. Ya. Padahal muridnya mengatakan ibumu dan saudara-saudaramu mencari Tuhan ada di luar sana. Nah, tapi jawabannya demikian. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ya. Lalu ayat 49 juga dikatakan, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Dan pada waktu itu juga dia menunjuk orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, ya, yang mendengarkan firman atau ajaran Tuhan Yesus pada waktu itu, dia dikatakan inilah saudara-saudaraku dan ibuku. Jadi waktu itu ada banyak orang di sekitar Tuhan Yesus, baik laki-laki juga baik perempuan, sehingga dia mengatakan inilah saudara-saudaraku dan ibuku. Ya. Di sini. Nah, tentunya orang-orang yang ada di tempat itu merasa kaget loh. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh iya, itu ibuku, itu saudaraku. Tapi dia katakan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Seperti seolah-olah tidak kenal. Ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu ayat tadi, ayat 50 dikatakan, siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah ini pengertian perkataan Tuhan ini sangat mendalam sekali. Ya, bagi kita sekalian, supaya pengertian kita semakin bertambah akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu. Jadi, seperti Maria, itu tidak perlu kita unggul-unggulkan. Ya. Kita tinggi-tinggikan lebih daripada Tuhan Yesus. Tidak perlu kita sembah, kita puji lebih daripada Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, siapa itu ibuku, siapa saudaraku. Ya. Mereka ada di luar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah saudara-saudaraku dan inilah ibuku. Loh, jadi perkataan ini ya bagi murid-murid Tuhan Yesus sangat kaget sekali. Ya. Padahal itu ibunya, saudaranya tidak diakui. Ya, ini. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mengait-ngaitkan masalah-masalah hal-hal yang lahir. Tapi dia tekankan masalah-masalah yang rohani. Begitu saya katakan, banyak manusia-manusia sekarang ini ya lebih mengunggulkan Ibu Tuhan Yesus, Maria, daripada Tuhan Yesus sendiri, dipuji, disembah. Nah, kita lihat Maria saja, dia itu tidak hidup, dia mati. Tuhan Yesus itu ya dia mati dan dia hidup dan naik ke surga. Ya. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus lebih mengakui murid-muridnya, orang yang ada di sekitar itu, itulah saudara-saudara atau ibu daripada Tuhan Yesus. Dikatakan menjadi keluarganya Tuhan. Tidak mudah. Ya. Seperti Tuhan Yesus nyatakan ini, banyak orang menyatakan dirinya dia sebagai keluarga Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan itu mengakui. Ya, seperti dalam ayat ini jelas sekali Tuhan Yesus
mengakui bahwa orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman, yang memberikan waktu kepada Tuhan, dia adalah keluarga Tuhan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi perlu kita memiliki paham yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yesuslah yang patut kita tinggikan, kita puji, patut kita sembah, ya. Ini. Sebab Yesus juga mendoakan kita. Orang percaya pada Dia. Dalam Yohanes 17 itu Yesus mendoakan. Sebab Dia itu hidup. Mendoakan pengikutnya. Mendoakan murid-muridnya. Nah ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah. Kita harus memiliki pengertian yang benar sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan perkataan Tuhan ini. Lalu ayat 50 dikatakan, sebab siapapun itu tanpa kecuali, ya, melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Wah, kita senang, sekalipun tidak satu kandung dengan Tuhan Yesus, sekalipun tidak satu bangsa dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengakui orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah menjadi saudara-saudara dan ibunya, menjadi keluarga Tuhan Yesus. Wah, kita senang sekali, ya, kalau kita diakui oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat di sini yang pertama, ya, tadi dikatakan untuk menjadi keluarganya Tuhan Yesus, ya, itu melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, ini Yohanes 6 ayat 40. Ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-40 dikatakan demikian. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku. Tadi kan dikatakan untuk menjadi keluarga Tuhan itu harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ini jelas. Sebab inilah kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Apa dikatakan untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa? Di sini jelas, ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus itu berarti orang itu sudah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak manusia. Kehendak Bapa yang di surga. Percaya. Nah, percaya ini artinya kita percaya sungguh-sungguh. Ya, tidak setengah-setengah. Kita percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita juga percaya kepada firman-Nya. Apa yang ditulis, apa dikatakan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Nah, ini kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dikatakan dalam ayat ini, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus 100%, sungguh-sungguh, ya, mantap kepada Tuhan, tidak memiliki kepercayaan yang lain, dikatakan beroleh mendapatkan hidup yang kekal. Wah, ini hidup kekal itu hidup yang akan datang. Tidak ada batasnya. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, ini. Dan juga dikatakan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan orang mati. Ya, sebab nanti orang semua itu akan bangkit. Tapi ada
dua bagian kebangkitan orang mati. Satu, kebangkitan orang mati yang percaya pada Tuhan, itu bangkit duluan. Saat Yesus datang kedua kali dari saat awan, yang mati, yang mendengarkan sangkakala, dia akan bangkit. Ya, nah ini. Dan kebangkitan yang kedua, kebangkitan yang tidak percaya pada Yesus, orang yang berbuat kejahatan, bangkit setelah kerajaan 1000 tahun damai. Bangkit lalu menuju ke kursi takhta pengadilan Tuhan, takhta putih. Langsung dihakimi dan langsung masuk dalam penghukuman. Tapi kita mendapatkan bagian yang percaya dari Yesus, kebangkitan yang pertama. Ya, kita bisa reuni di atas awan permai dan kita bisa menikmati kerajaan 1000 tahun damai dan kita dapat ikut bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, jadi kalau orang masuk dalam kebangkitan yang pertama, maka dia juga akan ikut memerintah dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, nah ini habis itu mari sama-sama kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jangan kita goyang iman kita. Sekalipun zaman, situasi, keadaan berubah, biar kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Percaya kepada firman-Nya yang dikatakan, yang kita baca, kita dengar bersama-sama ini. Puji Tuhan. Yang kedua, di sini dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Ya. Kita baca di sini dalam 1 Petrus ya. Katakan pasal 2 ayat 15. Saya bacakan. Sebab inilah kehendak Allah. Nah, jadi banyak kehendak Allah itu ya. Ini jelas. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi kita perlu berbuat baik. Tidak perlu ikut-ikutan berbuat kejahatan. Kalau kita berbuat baik, tidak ada yang memfitnah kita. Saya pun ada yang memfitnah kita. Tapi itu tidak dapat ya memalukan kita. Sebab kita berbuat baik. Bahkan tidak akan ada orang yang memfitnah kita. Ya. Sebab kita berbuat baik. Dalam Alkitab banyak diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita berbuat baik, tidak berbuat jahat. Ya. Di sini seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 20 ya. Ini berbuat baik dalam kitab Roma kita bacakan pasal 12 ayat 20 ya. Nah, dikatakan tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Apa berbuat baik? Memberi makan setru kita. Bukan kita memberi makan orang yang baik kepada kita. Ya. Alkitab mengatakan, memberikan makan pada setru kita yang tidak senang pada kita. Ketika dia lapar, bukan pada waktu ada kita kasih, tapi pada waktu dia lapar. Alkitab ini jelas, jika setrumu lapar, bila dia makan, jika ia haus, bila dia minum. Nah ini membuat orang itu berubah, tidak berbuat jahat. Ya. Dan ini dikatakan juga
Demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Loh ini apa? Wah, kalau bara api kayak mowo no atas kepala. Wah, kobong itu. Jadi gawe bukan itu. Ini zaman dulu ada cerita kalau orang ya ketahuan pencuri, ketangkap, itu di atas kepalanya itu dikasih ya bara api ini keliling. Keliling disaksikan oleh banyak orang, jadi orang tahu, oh itu berarti orang itu mencuri, oh, orang itu berbuat jahat, ya. Sehingga dengan adanya gitu, banyak orang tahu dan dia sendiri malu, tidak lagi dia berbuat jahat. Nah ini, ya, kalau kita berbuat baik kepada setru kita, sama dengan menumpuk bara api di atas kepalanya. Nah ini, ya. Dan juga ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah-kalah kejahatan dengan kebaikan. Ini untuk mencegah perbuatan si jahat. Ya. Kalau orang semakin berbuat jahat, wah, si iblis, si setan senang sekali. Ya. Nah ini dikatakan, kalahkanlah kejahatan. Kejahatan ini siapa? Iblis. Iblis dapat kita kalahkan itu kalau kita berbuat baik. Memberi makan setru kita pada waktu lapar dan haus, kita beri makan. Ya. Tidak apa-apa. Ya, membuat dia malu. Nah, ini. Jadi inilah ya. Berbuat baik seperti ini dan banyak yang lain. Ini salah satu contoh ajaran Tuhan Yesus selalu gitu, berbuat baik. Nah ini, ya. Lalu kita lihat yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 5:18, kita semua hafal ini, ya 1 Tesalonika pasal ke-5 18 dikatakan demikian. Satu Tesalonika, ya. Ya, pasal 5 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Bisa mengucap syukur pada waktu kita sehat, pada waktu kita menerima berkat yang banyak dari Tuhan. Tapi dalam ayat ini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, semuanya. Baik saat kita keberkatan, baik saat kita kekurangan, baik saat kita kuat, sehat, baik saat kita sakit. Baik saat kita senang maupun saat kita susah. Ya. Nah, ini dikatakan ya, itulah yang dikehendaki Allah. Ini yang dikehendaki Tuhan. Kalau orang mengucap syukur, kalau cuma berkat saja, apalagi berkat banyak, oh banyak orang. Tak percaya Tuhan pun juga, ya dia syukur-syukur sama Tuhan. Ya, nah ini. Nah, di sini saya berikan contoh dalam Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus sendiri ya melakukan hal ini dalam Yohanes pasal 6. Kita baca dalam ayat ini, ayat 7 sampai 11. Jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Perhatikan, roti seharga 200 dinar
tidak akan cukup. Mana cukup roti 200 dinar untuk orang banyak ini. Untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lalu Andreas ini mengatakan ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya, perhatikan ayat ini saya tekankan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Andreas Filipus omongannya sama. Ya, sekalipun ada uang 200 dinar tidak cukup. Beli roti. Juga Andreas mengatakan kalau ada di sini ada ikan 5 roti ikan, 2 ekor ikan, tidak cukup. Mana cukup? Apa artinya? Ini ya, roti dan ikan ini tidak ada artinya. Nah, setelah itu sama Tuhan Yesus di sini diminta ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Nah, ya. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi oleh Tuhan Yesus diminta itu roti yang tadinya ya dikatakan oleh Andreas tadi itu apa artinya? Tapi di tangan Tuhan Yesus menjadi berarti, menjadi banyak. Ya. Nah ini. Lalu Tuhan Yesus dikatakan sini ayat 11 mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Jadi roti yang ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu ada dalam tangan Tuhan Yesus. Lalu dia berdoa dan mengucap syukur, walaupun berkat sedikit, ada sedikit, ya, dia mengucap syukur. Lalu setelah itu amin, jadi banyak. Bisa memberikan makan 5.000 laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Bahkan ada sisa 12 bakul. Wah, ini contoh baik buat kita sekalian. Jadi sekalipun kita saat sekarang ini ya memiliki keuangan yang minim, ya pendapatannya sedikit, kita mengucap syukur. Tuhan bisa dapat menjadikan banyak sehingga tidak kekurangan lagi, bahkan kelimpahan, bahkan kelebihan. Nah ini, ya, jadi perlu kita lakukan ini semuanya. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, ya, buat kita sekalian, ya sedikit apapun, ya, ada pada kita bila kita mengucap syukur. Sebab ini yang dihendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan. Jadi kita tahu kalau kita menjadi keluarganya Tuhan, kita ada di dalam tangannya Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun dapat merampasnya, ada di dalam tangan Tuhan. Jadi hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, dalam penyertaannya, pemeliharaannya, pelindungannya buat kita sekalian. Ya, jadi kita harus tahu di situ. Ya, jadi ada dalam tangan Tuhan hidup kita ini. Sebab kita adalah keluarganya Tuhan. Menjadi keluarga Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, yang disembah, ya. Tidak ada lain yang lain, hanya Yesus. Sekalipun itu ibunya pun ya harus Yesus yang ditinggikan. Lebih dari segala manusia yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman Allah yang sedikit dan singkat ini, membekal kita, mengingatkan kita sekalian
dalam situasi keadaan seperti ini, dan kita semuanya adalah keluarga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, menguatkan kami dalam situasi keadaan seperti ini. Kami dapat tahu bahwa kami semua adalah keluarga Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sediakan semuanya apa menjadi kebutuhan kami. Engkau akan menolong kami dalam masalah persoalan yang kami hadapi. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Terima kasih dan ajari kami melakukan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat boleh menikmati berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu buat kami sekalian. Berkati kami yang ikut mendengarkan firman-Mu, yang ikut dalam acara ibadah online, Tuhan berkati. Rumah tangganya, kesehatannya, pekerjaannya, rohaninya, bahkan anak cucu menantunya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur bahwa semuanya itu, dan kami sudah pinta dan satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.